Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Eni Siti Mariam, calon guru penggerak angkatan 9, pengajar di SMAN 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok pada ruang kolaborasi tugas modul 1.3 tentang visi guru penggerak, membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan kanvas Bagja. Adapun judul dari presentasi kami yakni memantik berbagi, meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Terima kasih kepada fasilitator yaitu Bapak Setia Nugraha SSM Hum dan pendamping praktik Bapak Sandi Ageng Gustiana SPD MPD. Perkenalkan anggota kelompok A1 Bapak Cecep SPD sebagai presenter, Ibu Vina Deliani SPD SD sebagai pemberi tanggapan, Bapak Adi Kurniawan SPD sebagai penanya, Ibu Eva Siti Amanah sebagai penjawab, Bapak Utep Nugraha Eskom sebagai penjawab, dan Ibu Emi Siti Mariam SPD sebagai notulen. Kita awali dengan quotes dari Barack Obama. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang visi bersama, analisis atap, prakarsa perubahan, tahapan Bagja, dan target perubahan. Kami sudah mengungkapkan visi masing-masing, kemudian merumuskannya menjadi visi bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Sebelum membuat prakarsa perubahan, kami membuat analisis atap terlebih dahulu. Awal, melihat kondisi peserta didik perlu ditingkatkan dalam budi pekerti, kemandirian, kreativitas, dan ipteknya. Tantangan, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Aksi, terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, bekerja sama dengan BPBK dalam memotivasi siswa dengan program konseling. Pembelajaran, membuat pameran inovasi siswa berbasis digital. Adapun prakarsa perubahannya, meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Selanjutnya, pada tahapan Bagja, penjabaran kanvas Bagja yaitu membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana membimbing dan melatih peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam pemanfaatan TIK? Bagaimana pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien untuk pameran digital? Bagaimana mewujudkan peserta didik menjadi mandiri dan inovatif dengan pemanfaatan TIK? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari strategi bimbingan dan pelatihan TIK di buku atau internet. 2. Mencari informasi pemanfaatan TIK untuk pameran digital. 3. Mengetahui standar minimal pemanfaatan TIK oleh peserta didik pada abad 21. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, apa kebiasaan baik dari guru dan murid dalam pemanfaatan TIK untuk pameran digital? 2. Siapa saja orang-orang yang telah sukses dalam pemanfaatan TIK untuk pameran digital? Apa saja kebijakan yang sudah mendukung dalam pemanfaatan TIK untuk pameran digital? Tindakan atau penyelidikan. 1. Berbagi pengalaman sesama guru mengenai praktik baik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. Berdiskusi dengan peserta didik mengenai usaha baik mereka memanfaatkan smartphone untuk pameran digital. 2. Mencari informasi dari video YouTube mengenai tips dan trik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. 3. Wawancara dengan kepala sekolah mengenai kebijakan dan bantuan pemerintah mengenai peningkatan TIK di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja keterampilan baru peserta didik setelah mengikuti program pemanfaatan TIK?
Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi pada guru dan murid mengenai pemanfaatan TIK untuk pembelajaran digital? 3. Bagaimana bayangan peserta didik nanti setelah melaksanakan pembelajaran digital dengan pemanfaatan TIK? Tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat poster digital profil pelajar yang memuat teknologi skills abad 21 dan website sekolah dan media sosial. 2. Membuat media sosialisasi atau poster mengenai pentingnya program pemanfaatan TIK di tempat yang sering terlihat. 3. Membagikan visi misi dan program serta jadwal kegiatan kepada peserta program secara kontinu di media sosial. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk terjadinya perubahan? Apa saja indikator keberhasilan program? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana jika program mengalami tantangan? Bagaimana cara mengatasinya? 4. Bagaimana jika tujuan program sudah tercapai? Bagaimana tindak lanjutnya? Tindakan penyelidikan. 1. Berdiskusi dengan pemangku kebijakan mengenai program yang akan dilaksanakan. B. Membuat proposal program kegiatan. C. Sosialisasi dan publikasi kepada peserta kegiatan. D. Melaksanakan kegiatan. E. Mengevaluasi. Dan D. Merefleksi setiap kegiatan. 2. Membuat indikator keberhasilan program secara kuantitatif dan kualitatif. Menargetkan 25% siswa tiap kelas mengikuti program, dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital, mampu membuat karya dan mempublikasikannya di website dan media sosial peserta dengan bijak dan memanfaatkan TIK. Peserta bertanggung jawab atas postingan dan karya yang telah diunggah. 3. Membuat alternatif atau cara penanganan jika ada tantangan dalam jumlah peserta, kurangnya instruktur, kendala teknis, dan lainnya. 4. Menugaskan peserta yang telah cakap dalam pemanfaatan TIK agar dapat mengimbaskannya ke teman-temannya di kelas secara langsung ataupun tidak langsung. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang dilibatkan dan apa peranannya? Kapan dan di mana program ini akan dilaksanakan? Bagaimana strategi nyata dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital? Siapa yang akan dipercaya untuk memantau program dan memonitor kemajuan program? Bagaimana cara melaporkan kemajuan program tersebut? Tindakan atau penyelidikan. Mengordinasikan pihak-pihak yang terlibat seperti kepala sekolah, membuat kebijakan pemanfaatan TIK, guru-guru sebagai pembimbing atau pelatih, peserta didik sebagai sasaran program, vokasi kurikulum dan kesiswaan sebagai pemantau, orang tua memberikan laporan perkembangan anak di rumah dalam memanfaatkan TIK. 2. Mengumumkan jadwal kegiatan mulai November sampai Desember 2023 setiap seminggu sekali per kelas, menginformasikan penggunaan laboratorium komputer dan perpustakaan dan kelas sebagai lokasi kegiatan. Melaksanakan pameran inovasi berbasis digital baik secara virtual maupun offline dengan melibatkan siswa dan guru. Mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua untuk memantau program dan memonitor kemajuan. Menuliskan laporan kemajuan yang diketahui oleh peserta, kemudian disampaikan pada guru pembimbing. Selanjutnya, guru menyampaikan progres kepada kepala sekolah. Menganalisis pertanyaan dan tindakan yang akan dibuat, maka ada beberapa harapan perubahan yang akan terjadi setelah dilaksanakannya program ini. Berikut adalah aspek perbandingan pemanfaatan TIK oleh peserta didik sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program kegiatan. Aspek perbandingan cara belajar memanfaatkan TIK. Pemanfaatan TIK sebelum program, peserta didik belajar sendiri tanpa ada yang membimbing atau mengarahkan sehingga konten positif atau negatif bisa masuk. Pemanfaatan TIK setelah program, adanya program bimbingan dan pelatihan oleh guru yang terstruktur dan sistematis. Peserta didik dilatih untuk mandiri dan inovasi, memanfaatkan beragam konten positif dan menjauhi konten negatif. Perbandingan cara belajar memanfaatkan TIK. Pemanfaatan TIK sebelum program, peserta didik belajar sendiri tanpa ada yang membimbing atau mengarahkan sehingga konten positif atau negatif bisa masuk. Pemanfaatan TIK setelah program, adanya program bimbingan dan pelatihan oleh guru yang terstruktur dan sistematis. Peserta didik dilatih untuk mandiri dan inovasi, memanfaatkan beragam konten positif dan menjauhi konten negatif. Penggunaan smartphone. Pemanfaatan TIK sebelum program, smartphone dominan dilakukan untuk main game, menonton video atau media sosial.
Peserta didik kadang ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks, melakukan bullying digital, dan mengunduh konten negatif. Pemanfaatan TIK setelah program. Peserta didik menjadi bijak dalam menggunakan perangkat TIK. Smartphone digunakan untuk menunjang pembelajaran digital di kelas dengan mengunduh dan memanfaatkan banyak aplikasi pembelajaran. Peserta didik dapat menolak berita hoaks, santun di media sosial, dan mengunduh konten positif yang berkaitan dengan pengembangan diri. Suasana belajar di kelas. Pemanfaatan TIK sebelum program monoton dan menyenuhkan dalam pembelajaran hanya terpaku pada ketuntasan materi dan tidak berpusat pada peserta didik. Pemanfaatan TIK setelah program. Suasana belajar menjadi menarik, menantang, dan menyenangkan karena peserta didik sendiri yang aktif dalam belajar. Peserta didik diberi kepercayaan untuk mencoba memanfaatkan TIK. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk belajar bersama, menghasilkan karya, dan menampilkannya di website atau media sosial. Validitas dan reliabilitas dalam pemenuhan tugas. Pemanfaatan TIK sebelum program. Peserta didik hanya copy-paste secara langsung bahan dari internet untuk memenuhi tugas dari guru. Pemanfaatan TIK setelah program. Peserta didik dapat mandiri dan berinovasi dalam mencari informasi dari beragam sumber yang valid dan reliable, menuliskan sumber informasi, dan memilih informasi yang relevan dengan tugas, serta memberikan analisis sendiri. Kreativitas dan inovasi. Peserta didik tidak dibiasakan untuk menghasilkan karya melalui perangkat TIK. Manfaatan TIK setelah program. Peserta didik menjadi senang untuk berkreasi dalam menghasilkan karya sesuai potensi dan minatnya dalam menggunakan TIK. Karya yang telah dibuat dibagikan di website dan sosial media dan saling dikomentari oleh teman-temannya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Peserta didik hanya tergantung pada bahan belajar yang diberikan oleh guru. Pemanfaatan TIK setelah program. Peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam belajar dipermudah dengan pemanfaatan TIK yang optimal. Peserta didik selalu memperbarui informasi dan berkomunikasi dengan gurunya. Peserta didik juga senang untuk membagikan informasi yang dimilikinya pada teman-temannya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.